Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan hingga saat ini. Adapun topik yang akan kami bahas ialah masyarakat madani dan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, langsung saja kita mulai untuk presentasi hari ini dengan topik tersebut. Latar belakang Madani, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti menjunjung tinggi nilai norma hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Kehidupan dengan masyarakat madani dapat disebut sebagai kehidupan yang ideal, dengan membangun masyarakat yang agamis sesuai keyakinan individu dan masyarakat berbudaya yang saling menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Rumusan masalah 1. Masyarakat madani 2. Masyarakat madani dalam sejarah 3. Karakteristik masyarakat madani 4. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani 5. Membangun masyarakat madani berbasis kearifan lokal 6. Kerukunan antar umat manusia di Indonesia. Yang pertama, ada pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya, atau bisa dikatakan masyarakat yang demokratis. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir seni pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. Sejarah masyarakat madani. Di Indonesia, pengertian masyarakat madani pertama kali diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia dalam Festival Istiqlal tahun 1995. Perjuangan masyarakat madani pada awal pergerakan kebangsaan dipelopori oleh Syarikat Islam pada tahun 1912 dan dilanjutkan oleh Sultan Syahrir pada awal kemerdekaan. Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah civil society yang pertama kali dikemukakan oleh Cicero. Karakteristik masyarakat madani. 1. Meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan atau trust, sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, bertuhan, mengakui adanya Tuhan dan tidak menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Yang ketiga, damai. Masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. Yang keempat, toleran. Tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berada tersebut. Yang kelima, tolong-menolong, tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Selanjutnya ada peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama adalah melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Selanjutnya, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya meningkatkan pendapatan dan pendidikan rakyat, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka. Terus merangsang tumbuhnya para intelektual, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil, sebagai kontrol terhadap negara, dan menjadi kelompok kepentingan atau interest group atau kelompok penekan atau pressure group dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Membangun masyarakat madani berdasarkan kearifan lokal. Masyarakat madani bisa dibangun dengan cara menggabungkan dengan beberapa kearifan lokal Nusantara. Contohnya adalah
Yang pertama itu ada forum komunikasi pemikiran budaya, yang kedua melalui festival budaya lokal, kemudian ada inventarisasi dan pengkajian kearifan lokal, dan yang terakhir melalui pengetahuan budaya lokal sebagai muatan lokal. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kerukunan dalam beragama sendiri berarti kebersamaan antar umat beragama dengan perintah dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, upaya untuk menjaga kerukunan dalam beragama. Yang pertama, tidak memaksakan suatu kepercayaan kepada orang lain. Karena apa? Kita tidak dapat memaksa, bahkan mengatur setiap pilihan individu, karena bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kedua, saling menghargai satu sama lain. Tidak perlu berdebat dengan merasa paling benar, karena setiap pilihan pasti akan merasa paling benar. Jadi untuk menghindari perdebatan, lebih baik kita menghindari dengan saling menghargai pilihan masing-masing. Selanjutnya, menghormati umat lain yang sedang beribadah. Tidak perlu merasa terganggu dengan cara ibadah yang berbeda-beda. Tidak ada larangan dan tekanan. Selanjutnya, tidak menjelek-jelekkan agama lain. Karena kembali lagi, hal ini tidak perlu dilakukan dan tetap menghargai satu sama lain. Yang terakhir, menerapkan toleransi. Toleransi memiliki arti yaitu saling menghargai dan menghormati. Jadi, sikap ini sangat perlu diterapkan agar dapat hidup berdampingan dan tetap damai. Kesimpulannya, sebagai manusia yang hidup berdampingan, sudah seharusnya tetap menjaga sikap toleransi agar tercipta hidup damai, rukun, dan tentram. Dengan begitu, dapat meminimalisir perpecahan agar tetap terjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.